Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isnan Rosyid, saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM 038. Pada kali ini saya akan membuat video mengenai kontrol PID motor DC dengan Simulink. Oke. Pertama-tama di sini ada PWM. PWM digunakan untuk mengontrol daya yang diberikan ke motor DC dengan mengatur lebar pulsa sinyal. Semakin besar duty cycle, maka semakin besar juga kecepatan motornya. Nah, selanjutnya ada encoder 2 pin. Nah, encoder ini berfungsi sebagai sensor kecepatan ataupun posisi motor, di mana 2 pin encoder ini menghasilkan sinyal pulsa yang bergeser fase, memungkinkan sistem akan menentukan arah rotasinya. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan method function, di mana pada kali ini kita akan menggunakan NAND to zero, di mana block function ini digunakan untuk menangani kondisi NAND, not and number, pada perhitungan fungsinya. Nah, fungsinya adalah mengganti nilai NAND dengan 0 agar sistem tidak error saat simulasi berjalan. Oke, next. Di sini ada saturation and integral anti-wind up. Nah, di mana bagian ini akan membatasi output dari integral agar tidak terus meningkat saat sistem sudah mencapai batas saturasi aktuator. Nah, tujuannya adalah mencegah overshoot atau berlebihan dan menjaga stabilannya. Oke, selanjutnya ada PID controller. Nah, di mana blok PID ini digunakan untuk menyesuaikan respon sistem terhadap error antara set point dan feedback, di mana ANC atau speed. Parameter P mengatur kecepatan respon, I menghilangkan error steady state, dan D meredam oscillasi. Oke, selanjutnya di sini untuk dokumentasinya tidak ada. Kita next saja untuk kesimpulannya. Mungkin saya bacakan nanti setelah praktikum. Saya nampilkan ini ya. Di sini ada beberapa video yang untuk yang pertama, motornya sebentar. Ini, nah ini adalah ketika sudah bergerak ya, kecepatannya lumayan kenceng ya. Dan ini untuk apa namanya, nilai dari scope-nya, di mana nilainya itu mengenai tentang apa namanya, sini speed, error, dan sebagainya ya, ini ya. Yang si speed, error, maupun expected point. Oke, ini. Terus selanjutnya yang ini yang bersama. Nah, sebelumnya dia garisnya ya ada 2 gini. Sama seperti tadi kan ya, INC itu kan memberikan 2 garis, 2 apa, sinyal kan, output. Nah, ternyata ini udah menjadi 3. Sini ada nilai P, I, dan D-nya ya. Oke. Terus dan yang terakhir ini videonya outputnya itu adalah ya seperti ini. Ya, kita tunggu dulu. Oke, ternyata nah, nah. Terus di sini untuk apa namanya, tampilannya. Nah, di sini ya ada seperti ini, dan ada beberapa. Di sini nanti scope-nya ini akan menampilkan yang tadi sudah kita tampilkan. Video yang pertama, ini yang kedua. Ini sudah ada saja ya, cepat. Nah, ini ya, yang tadi itu ada 3 garis, ada garis merah, kuning, dan biru. Sini, kita cepetin saja. Nah, jadi stop. Nah, ini. Nah, di sini ya. Ini menunjukkan start. Nah, di sini ya, kita yang tadi itu kan ini PID-nya sekarang. PID-nya ada 1, 2. Saya harusnya ada 3 sebentar. Harusnya ini, nah, itu yang PID-nya. Jadi menampilkan itu, sedangkan yang sekarang ini ada INC, speed, dan error. Dia seperti ini ya gelombangnya. Oke, nah di sini untuk value-nya bisa kita atur juga. Oke, lanjut. Mungkin selanjutnya kita akan mencoba untuk membuatnya. Kita membuat seperti ini ya. Ya.
dan loading. Ini ketika sudah jadi akan seperti ini. Oke, pertama-tama kita perlu konstan terlebih dahulu. Konstan. Terus kita perlu namanya goto. Kita tarik terlebih dahulu. Nah, untuk gotonya sendiri kita memerlukan satu, dua, banyak, kita buat banyak terlebih dahulu aja. 2, 3, 4 ya, cukup dulu. Mungkin ini kita ubah dulu. Yang pertama ini adalah untuk set point ya. Jadi kita bikin fxbox saja sp point. Terus kita perlu namanya slider. Slider ini nantinya akan menyeting nilai dari set point ya. Ini kita bisa terlebih dahulu. Ini bisa mungkin agak ubah dikit lagi. Ya sudah. Ini, nah, kita double klik. Terus kita pilih konstannya. Mungkin nantinya akan menjadi seperti ini ya. Karena tadi tidak bisa dikonekkan, nanti kita konek di sini. Terus kita ubah nilai minimumnya menjadi minus 100 dan nilai maksimumnya menjadi 600. Klik OK. Oke. Selanjutnya kita tarik dari nilai ini ya. SP-nya kita tarik sebelah sini. Nah, di sini kita perlu yang namanya sum. Sum. Di sini kita taruh. Di mana sum ini pada kali ini kita ubah nilai yang satunya itu menjadi minus. Enter. Oke, kita tarik X, break. Oke, sudah. Selanjutnya kita perlu yang namanya divide. Divide ini kita akan ubah nilainya menjadi kali sama kali. Oke, enter. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Harus bersana dulu. Mungkin goto-gotonya kita pinggirin dulu. Untuk gunakan. Nah, ini sendiri itu kita akan ubah menjadi agak besar terlebih dahulu. Slide-nya seperti ini. Selanjutnya mungkin kita agar ini bisa lurus. Nah, sudah. Selanjutnya kita perlu namanya konstan lagi. Di sini kita taruh. Nah, untuk kali ini kita ubah nilainya menjadi KP. Oke, kita tarik. Oke, ini sudah. Untuk KP-nya kita hapus dulu. Sampai di sini. Start. Seperti ini saja. Benar, bisa hapus saja. Oke. Dan nama konstan ini kita ubah menjadi KP juga. Oke. Selanjutnya kita perlu ini. Itu namanya kita ubah menjadi error. Misalnya. Buat. Enter ya. Oke. Kita udah punya nilai error. Kita harus bersih saja. Oke, ini sudah dipakai. Jadi kita perlu namanya itu
Add ini dia kan plus sama plus, kita biarkan saja. Kita taruh, kita taruh di sebelah sini. Kita agak besarkan saja. Selesai. Di sini kita tarik ke bawah. Nah, di sini kita perlu namanya saya lupa namanya apa. Jadi apa? Method function. Ini ya, method function. Oke. Nah, method function ini nantinya akan kita isi di sini sesuai menyiapkan kodenya. Ini ya, kodenya. Ini kita hapus dulu ini. Paste. Terus kita back lagi. Nah, ini sudah berubah jadi 9 to 0. Terus kita perlu yang namanya delay. Ini. Tapi nilainya kita ubah dulu jadi 1. Kita sambungkan. Oke. Nah, di sini ini agak kurang tekanan nih. Saya agresin dulu. Sudah. Akhirnya kita perlu ini lagi. Kita tarik saja. Ini. Ini. Terus kita perlu yang namanya delta time. Delta time itu ada di atas ini. Tarik aja. Kita langsung di sini. Masukkan. Delta time. Lalu di sini nilai ini besar. Kita tarik sini untuk masuk ke dalam sini. Oke. Terus kita perlu ini lagi ternyata. Baik. Oh, bisa jadi lagi. Ini pakai saja. Itu ke atas. Terus yang bawah ini kita perlu constant lagi. Constant. Oke, untuk nilainya ini kita ubah menjadi constant ini kita ubah menjadi KI. Untuk nilai KI. Misalnya ini kita ubah menjadi C. Bisa aku ubah menjadi KI saja. Oke, ini untuk nilai KI-nya. Selanjutnya di atas ini kebetulan ini kita pinggirin dulu nah. Nah, yang ini kita geser agar dia itu lurus sama yang sini. Lebih bagus lah ya. Oke, ya sudah. Mungkin kita zoom ke dulu. Ini nanti kita dulu ini kita zoom lagi. Ya udah kita di sini. Lihatnya mungkin kita buat yang bawahnya terlebih dahulu. Ini saja ini kita tarik. Perlu delay lagi. Nilainya taruh bawah. Terus yang kita juga perlu track. Ini kita tarik saja. Ini kita masukkan. Selanjutnya kita perlu yang ini lagi. Divide lagi. Untuk divide ini ini masuk ke atas. Selanjutnya yang bawahnya itu sama delta time lagi. Nah, oke. Semua.
Ini isukannya sudah, terus ini kita perlu lagi. Jadi rangkaian yang paling atas, bawah, sama tengah ini hampir sama ya. Tapi bedanya itu nanti ada di konstannya isinya sama ya, konstan ini berubah menjadi nilainya jadi KD. Ini sama, kita ubah jadi KD. Ya, masuk aja. Selanjutnya, nah ini untuk sebelah kanan sini ini, anggota 3 ini. Kita perlu namanya rem. Tadi bukan rem, lupa namanya. Di habis itu namanya step, step, bukan juga, step. Saya lupa. Nah, setting. Library-nya di mana ya? Ini bisa mobil. Ada di sini. Terus ada di search. Satu lagi. Oh ini. Kita perlu yang namanya saturation. Tarik, kita perlu 3 buah. Lagi yang atas. Kita sambungkan dulu durasinya. Untuk hapus saja. Lalu untuk disambungkan. Nah, selanjutnya di sini kita perlu yang namanya konstan nomor ya. Misalnya di rumus konstan yang misalnya konstan terus ini juga sama konstan saya foto. Oke, ini kita ubah nilainya menjadi P. Oke, oke. Lalu nah, bawah ini kita ubah jadi I. Dan yang sini kita ubah jadi D. Oke, sudah. Selanjutnya kita perlu tarik dulu. Oke, ketiga ini bisa kita dulu. Terus ke atas. Oke, kita tarik dulu nih P. Terus ini I. Oke, I. Dan yang terakhir ini ada D.
Nah, nilainya ini kita akan gabungkan ke sini. Kita perlu add lagi, tapi pada kali ini kita perlu satu tanda positif berkembang. Klik OK. Nah, ini jadi ada 3 ya. Taruh ada di tengah-tengah saja. Tengah sini. Terus kita tarik aja ya. Terus yang atas ini ke sini. Yang bawah ini ke sini. Nah, selanjutnya kita perlu PID. Address-nya itu ini. Nah, gotu lagi. Terus itu kebalikannya. Harusnya ambil dari sini dulu baru ke bawah. Sudah ada PID-nya. Terus kita perlu satu buah botol lagi untuk speed. Untuk speed itu di atas ada speed. Saya cari dulu speed itu ada di sebelah nih. Kita tarik dulu. Ternyata kita perlunya itunya ya. Breaknya di sini. Kita taruh di bawah sini. Oke. Nah, nilai speed ini akan masuk ke sum yang ini dulu sampai cukup jauh. Kita taruh dulu ke spasi ini. Ini sudah, terus nilai error ini kita sambungkan. Lalu Z-nya ini berapa? Kita perlu ini tarik ke nilai, terus nilai ini ke sini, terus nilai yang ke sini ke sama, dan ke sini nilai ini juga sama ke sini. Oke, sudah. Ini sudah sama. Kita kembali, harusnya ini ada angkanya, dan untuk nilai nilai slider ini itu untuk mengatur yang ini ya, 1, 2, 3, konstan 3 ini. Dan selanjutnya di sini ini ada encoder, speed, error, dan set point. Sedangkan yang di sini ada nilai PID, D, I, dan P. Ini sesuai dengan di sini ya. Mungkin itu saja simulasinya. Kita kembali lagi ke PPT. Nah, kesimpulannya di percobaan pertama untuk kontrol kecepatan motor DC dengan menggunakan PID, sistem mampu menjaga kecepatan agar sesuai dengan set point. Nah, di mana peningkatan nilai P mempercepat respon dan nilai I mengurangi error akhir, dan nilai D itu membantu menstabilkan responnya. Dengan hasil yang terbaik diperoleh dari kombinasi parameter yang seimbang menghasilkan respon cepat dan stabil. Di mana sementara itu pada percobaan kedua yaitu kontrol posisi motor DC, di mana sistem berhasil mencapai posisi target dengan akurasi yang tinggi meskipun responnya lebih lambat dibanding dengan kontrol kecepatan. Nilai P yang besar menyebabkan osilasi namun dapat diredam dengan D dan dibatasi oleh fitur anti wind up. Secara keseluruhan, kontrol kecepatan lebih unggul dalam kecepatan respon, sedangkan kontrol posisi lebih baik dalam presisi dan kestabilan. Sehingga keduanya saling melengkapi tergantung kebutuhan sistem. Oke, kita next. Nah, itu yang dapat saya sampaikan pada hasil praktikum ke-9 ini. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.